Baku Dapa Ulang Ninyong Piano. Nah, jadi video kali ini kalian bakalan ikutin perjalanan gua ke tempat makan yang akhir-akhir ini rutin gua kunjungi. Jadi, kita itu mulai nggak ada waktu untuk memasak karena ada banyak kegiatan. Nanti kita akan bahas secara detail apa aja yang kita lakukan akhir-akhir ini sampai tidak punya waktu buat masak. Nah, soal restoran ini, itu dia mirip-mirip warteg sebenarnya. Mirip-mirip warteg, tapi tentunya harganya bukan harga warteg ya. Jadi miripnya itu lebih ke cara kita, cara kita pilih makanannya gitu. Di warteg kan touchscreen kan, ditunjuk aja tuh di kaca bening, nah itu langsung diambilin gitu. Sama di sini juga kayak gitu. Dan sebenarnya harusnya kita itu ke tempatnya itu biasanya pagi-pagi sebelum berangkat kerja. Tapi ini sekarang hari Minggu nih, kita mau beli untuk besok pagi. Kita mau masukin di kulkas karena besok pagi kita shift itu maju jamnya. Dan untuk mempersingkat waktu, karena kita lagi ada sedikit waktu luang juga ini, karena nanti akan ada meeting sekitar 1 jam lagi. Jadi ya mumpung masih free, ini jam berapa nih? 7:51. Ya mumpung masih free ya kita sempat-sempatkan lah untuk beli makanan ini. Dan memang kita sudah kepikiran untuk kontenin sih dari beberapa waktu lalu. Kayaknya ini waktu yang pas, jadi ada spare waktunya lumayan, nggak kayak kalau misalnya kita kontenin sebelum ke kantor atau ke tempat kerja, itu biasanya agak buru-buru gitu. Nah kalau ini bisa agak santai. Kita matiin dulu lampunya, baru kita akan keluar. Jadi kalian akan ikutin perjalanannya. Itu. Oke, kartunya bawa nggak ya? Kartu buat naik public transport. Bentar. Oh ada nih bawa. Oke, let's go, kita jalan. Nah sambil jalan sambil gue cerita ya. Jadi tadi kenapa gue akhir-akhir ini itu tidak bisa memasak karena ada banyak event yang coba gue buat. Event yang baru berjalan tadi banget, makanya gue agak rapih nih kan. Tapi celananya celana pendek. Agak rapih karena tadi baru selesai event seminar online. Mungkin dari beberapa kalian ada yang ikut juga. Nah, ini lupa dipencet. Kalau nggak turun-turun. Nah, di seminar online ini tadi berlangsung lumayan lama tuh, 3-4 jam. Dan ini cukup menyita waktu gua karena harus prepare semuanya kan. Mulai dari materinya, materi dari host, bukan materi, persiapan apa yang harus ditanyakan gitu. Karena gue tadi jadi host gitu. Yang bawa materi atau yang jadi speaker itu tadi ada 4 orang lain. Kak Dea, Kak Arfah, Kak Abraham, dan Kak Edward sharing mengenai WHV, sponsorship visa, dan student visa atau beasiswa gitu. Dan ya itu gue harus gue rumuskan semua tuh, apa aja yang harus gue tanyakan. Kemudian karena gue yang inisiasi, gue harus set up ini Zoom meeting ini gitu. Termasuk tadi ada live stream juga yang pada akhirnya gue memakai jasa dari salah satu ya penyedia jasa apa istilahnya, jasa meeting online kali ya. Pokoknya jasa yang berhubungan dengan event-event online gitu. Gue nggak bisa handle semuanya sendiri. Tapi ini adalah salah satu contoh dari beberapa kegiatan yang gue rencanakan lakukan gitu ya. Ini udah ada orang lagi. A few moments later. Nah, cakep. Oke, lanjut lagi ya. Lanjut cerita lagi. Ntar keluar dulu deh. Oh, thank you. Nah, gue mau bahas sedikit tuh. Itulah salah satu kebiasaan yang positif di Australia. Kita itu kalau misalnya ada di belakang orang yang mau buka pintu, itu biasanya yang di depan itu nahan pintunya gitu. Itu sebenarnya tidak perlu, kayak tadi kalian bisa lihat kan, gak perlu orang ya pintunya tinggal didorong gitu, gue bisa buka sendiri. Dan jaraknya agak jauh juga gitu. Tapi gue gak tahu itu menjadi budaya dan kultur yang terjadi di sini, dan itu sangat positif sih gitu. Menunjukkan caring lah, shows respect to others. Itu gue suka banget sih. Gue memang punya kebiasaan itu juga gitu.
Tapi kalau jaraknya deket, cuma kalau agak jauh kayak tadi ya gue melengos aja gitu. Orang buka tinggal buka gitu kan. Cuma di sini tuh ternyata lebih mantep lagi lah kira-kira gitu. Itu level kesopanan yang bahkan jarang orang Indonesia punya gitu. Padahal kita terkenal sopan kan. Walaupun di hal-hal lain kayak keramahan dan sebagainya kita nggak kalah juga gitu. Anyway, tempat nunggu tramnya harusnya di situ. Tuh, di sini. Cuma agar kalian bisa menikmati perjalanan ini juga kayaknya gue mau naik dari yang sebelah sana gitu. Jadi sambil jalan dan sambil gue tunjukin juga pemandangannya dan gue sambil cerita. Tadi sampai mana ya? Oh, sampai yang seminar. Nah, seminar ini kan juga butuh meeting-meeting, butuh rapat-rapat gitu. Jadi itu menyita waktu gue. Walaupun seminar ini udah selesai, seperti yang gue bilang tadi, masih ada yang lain. Kayak gue akan merencanakan seminar di Jakarta. Dan ini banyak meetingnya juga. Sorry kalau gue batuk, karena ya ini salah satu efek dari banyaknya meeting. Gue jadi kurang tidur juga, karena gue harus menyempatkan waktu gitu. Ini ya, gue kasih gambaran ya. Di Australia itu di sini gue kerja itu dari jam 2 siang. Gue harus OTW itu dari jam 12. Jam 2 siang itu kemarin-kemarin, sekarang udah jadi jam 1 siang. Berarti gue harus OTW 2 jam sebelumnya. Berarti sekitar jam 11 pagi gue udah harus jalan. Oke? Jam 11 pagi gue jalan, gue kerja dari jam 1 sampai jam 10 malam. Oke? Nah, berarti gue kan harus menyempatkan meeting di antara sebelum jam 11 pagi, sebelum gue berangkat, atau setelah gue selesai kerja gitu. Tapi gue selesai kerja pun gak bisa langsung meeting karena ya ada proses OTW pulang gitu. Yang mana paling cepat 1 jam, 1,5 jam lah. 1,5 jam paling cepat. Berarti gue sampai di rumah jam 11.30 malam. Sebenarnya idealnya itu meetingnya itu sebelum gue berangkat kerja. Enak tuh bangun pagi meeting dulu berangkat kerja gitu kan. Nah masalahnya ada perbedaan waktu di Australia dan Indonesia. Karena orang yang gua meetingin apa istilahnya ya, orang yang gua meeting bareng itu tinggalnya di Jakarta, jadi waktunya itu kita beda 4 jam. Sekarang beda 4 jam nih. Berarti kalau jam 11 pagi di gua, itu berarti jam di Jakarta itu jam 7 pagi. Gak mungkin dong meeting jam 7 pagi. Kenapa? Ya pertama mereka ada kerjaan, ya kan? Kedua, kayaknya itu kepagian gitu. Even gak ada kerjaan pun kepagian tuh. Jadi gak mungkin. Nah akhirnya gue sempat-sempatkan untuk meeting setelah itu. Jadi setelah gue pulang ke rumah jam 11.30, gue mandi, beres-beres dan sebagainya. Jam 12 malam gue harus meeting. Itu meeting mungkin 2 jam, jam 2 pagi. Gue tidur jam 2, jam 2.30. Begitu gue bangun, kalau tidur ya let's say gue tidur 7 jam lah. Sebenarnya gue kalau tidur tuh gue paksa-paksain sampai 8 jam. Tapi akhir-akhir ini gak bisa, gak sempet. Let's say gue tidur 7 jam. Dari jam 2.30 gue tidur 7 jam, berarti gue bangun jam 10.30 pagi ya. Gue harus berangkat jam 11 paginya. Jadi tinggal ada setengah jam lagi, 30 menit lagi. Mana bisa gue masak. Gak akan sempet. Belum lagi belanja dan sebagainya, udah gak sempet. Gak bisa. Weekdays gue, wah parah banget deh. Sampai efeknya ini, gue beberapa hari kurang tidur dan karena ngomong mulu, jadi sakit tenggorokan, batuk, pilek dan sebagainya. Kacau, tapi inilah sacrifice yang harus gue buat agar kedepannya ya bisa berkembang gitu. No pain, no gain. By the way, kenapa gue berhenti di sini dari tadi ngomongnya? Karena gue mau nunjukin ke kalian di sini tuh ada park. Kalian bisa lihat nih. Oh, ini park. Ini tuh panjang banget sebenarnya, parknya tuh dari sono sampai sono tuh. Oh. Tuh. Lanjut lagi ya jalan. Nah, gue beberapa kali jogging lewat situ tuh. Lewat park ini gitu. Dan nyaman banget. Di sebelah sana juga ada park yang benar-benar proper, lumayan luas. Nanti akan coba gue kontenin lah kalau gue olahraga lagi. Jalan pagi, kalian bisa lihat nanti pemandangannya kayak apa. Anyway, mungkin gue bahas soal
makanan yang nanti mau gue makan kali ya. Jadi gue akan bahas singkat di sini, nanti sisanya di sana kalau ada yang kurang-kurang. Makanan ini itu harganya per porsinya itu Rp140.000 sampai Rp180.000 gitu. Ya ada lagi yang lebih mahal, tapi biasanya yang gue beli itu di antara yang 140.000 atau yang 180.000. Yang 140.000 itu satu nasi 2 lauk, yang 180.000 itu satu nasi 3 lauk. Gitu. Gue lebih sering beli yang 3 lauk sih, yang agak mahal karena dia porsinya besar, jadi bisa gue simpan untuk makan malam atau makan di keesokan harinya. Begitu. Nanti kalian lihat menu-menunya itu tuh masakan-masakan Asia, Chinese food terutama. Gitu. Jadi yang familiar lah kayak ayam kecap gitu ada tuh di situ tuh. Nanti kalian lihat secara visualnya kayak apa. Dan alasan kenapa kita memilih restoran ini adalah pertama sudah jelas itu worth it, porsinya banyak dan harganya ya mungkin kedengerannya mahal 180.000, tapi untuk ukuran 180.000 di Melbourne, di kota dengan porsi yang sebanyak itu, nanti kalian akan lihat itu sangat worth it gitu, sangat worth it. Gue yakin orang Australia akan setuju dibandingkan restoran-restoran lain. Dan untuk rasanya juga masuk di gua gitu. Ada beberapa menu yang bisa gue kombinasikan dengan oseng-oseng, apa ya istilahnya ya. Jadi nanti gue akan perlihatkan ke kalian ada satu menu yang gue tuh sering gue bawa ke rumah dulu. Terus gue campur telur, gue masak gitu ya. Karena masaknya ini cepet banget, gak sampai 5 menit, jadi bisa gue lakukan. Gue campur telur sama ada sayur yang tinggal dipanasin doang. Gitu. Jadi udah gue campurin semuanya. Nah jadi porsinya jadi lebih banyak lagi tuh. Ya kan? Ada sayur, ada telur gitu. Nah itu juga salah satu opsi yang sering gue lakukan. By the way, tempat nunggu tramnya di sini. Kita harus ngeklik dulu. Kalau kalian lihat banyak nih orang yang olahraga. Kita klik ini di sini. Depan tuh, cyclist semua tuh. Ya kan? Ini emang tramnya agak mantap nih. Ini di depan ini udah tram nih. Ini ada garis putih nih. Ini nggak boleh lewat garis ini. Sebenarnya nggak perlu lewat. Di sini aja gue berdiri. Kena asli. Ini deket banget. Nah itu kebetulan tramnya tuh udah kelihatan dari gua sini. Mungkin kalian nggak kelihatan karena kejauhan. Bukan yang ini ya, ada lagi di belakang. Iya kalian nggak kelihatan kayaknya. Jadi gua harus agak jauh. Kalau nggak ketabrak. Nanti kalian akan lihat. Gila ini desain kayak gini di Indonesia. Dengan badungnya anak-anak Indonesia yang suka bermain-main dengan nyali ya kan, pasti ada aja nih kecelakaan-kecelakaan yang terjadi gitu. Anyway, gue tunggu aja, nanti akan gue update kalau tramnya udah di sini. Nanti kalian akan lihat. Tapi nggak semua tempat tram seperti ini ya gitu. Gue ya rasa-rasanya tidak berlebihan kalau gue sebut setidak aman ini gitu. Ini kan nggak aman banget di tengah-tengah jalan raya. Ya kan, ada pagar ini sih melindungin. Ini tramnya deket banget gitu. Di tempat-tempat lain lebih proper tempatnya gitu. Kayak nanti gue update lagi ya, soalnya gue ngomong kebanyakan tenggorokan gue berasa nih sakit. Oke, bye. Oke, ini dia sudah datang. Kalian akan lihat sedekat apa. Gimana? Deket banget kan? Oke, saya mau jalan dulu ya, OTW. Lihat. Kira-kira seperti ini pemandangannya. By the way, gue kasih informasi aja. Ini sebenarnya udah jam 8:12, tapi masih terang banget kan. Kalian bisa lihat. Ya kan? Terang kayak jam 6 sore di Indonesia. Karena memang di musim ini pengetahuan juga nih buat kalian. Jadi begitu memasuki spring atau musim semi,
menuju musim panas itu jam di Australia tuh berubah. Jam di Australia itu jadi maju 1 jam gitu. Jadi yang tadinya perbedaannya di Indonesia 3 jam, WIB ya, di Jakarta 3 jam jadi 4 jam gitu. Bukan maju, berarti mundur ya. Bentar. Iya. Mundur, iya, berarti mundur 1 jam gitu. Yang tadinya bedanya 3 jam jadi 4 jam gitu. Dan dengan alasan yang sama makanya masih terang gitu. Karena kalau di jam yang biasa itu ini ya baru jam 7:14. Sekarang ini udah jam 8:14. Jadi masih terang sampai sampai hampir jam 9 masih akan terang gitu. Ya nggak terang-terang banget sih, tapi kira-kira seperti inilah. Itu. Dah, kita tunggu dulu sampai di tempat tujuan. Oke, saya sudah mau turun dan memang semakin dekat ke kota itu penumpangnya semakin banyak nih, gue liatin sekilas ya. Di belakang juga, gue nggak tahu kalian kelihatan apa nggak, harusnya sih kelihatan. Ini gue turun di namanya Victorian Library. Nah, ngomong-ngomong soal Victorian Library, ini sering banget tempatnya dipakai buat demo. Dan gue kepikiran untuk buat konten ikut demo nanti kita akan lihat kapan bisa gue eksekusi kontennya. Ini by the way Victorian Library. Nanti gue keluar dulu terus gue tunjukin biar lebih jelas. Tempatnya tuh nggak jauh dari sini, deket banget di situ. Itu namanya Fortune Alley yang warna putih ini nih. Nah, ada Gongcha kan, tulisan Gongcha di sebelahnya. Gitu. Nah, ini adalah Victorian Library. Gue kesini sebentar, gue liatin. Yoi. Dan di sini orang ya bebas duduk-duduk, nongkrong, bebas. Nah, FYI ini sudah masuk ke kota Melbourne atau CBD. Kita sebutnya CBD itu kayak SCBD sebenarnya. Kalau SCBD kan Senayan Central Business District. Nah, kalau ini ya CBD, Central Business District aja gitu. Melbourne Central Business District. Harusnya MCBD ya. Anyway, kita mau nyebrang nih ke sana. Lagi-lagi kita klik ini, set. Rame banget ya. Rame banget di sini. Ya, inilah kira-kira kota seperti ini. Ini jalur sepeda. Ini orang melanggar tidak menunggu waktunya. Dan ada satu orang lagi dan dua-duanya orang Australia. Tapi ya gitulah. Ya akan selalu ada orang-orang seperti itu di kota manapun sebenarnya. FYI aja sebenarnya nyebrang ngelanggar tuh wajar-wajar aja, tapi biasanya di tempat yang gimana ya, yang nggak sebahaya ini sebenarnya cukup bahaya nih karena tram lewat sini, sepeda lewat sini ya kan. Nanti gue tunjukin nih di depan. Nah itu kan cuma kecil tuh, cuma cut gini kan. Nah ini kalau di tempat-tempat kayak gitu sebenarnya oke-oke aja gitu. Ini udah waktunya, sudah nyala. Waktunya kita nyebrang. Ini gue mulai agak malu-malu lagi ngerekamnya. Makanya HP-nya udah mulai dari bawah kan, karena di sekitar sini banyak orang Indonesia. Nah, kita nyebrang lagi nih. Harus kita klik. Nah kayak gini nih sebenarnya. Karena jaraknya cuma pendek mah. Ya nggak apa-apa gitu. Ya kalau kalian mau patuh banget lebih bagus. Itu sebenarnya. Oke, kita sudah sampai ke tempatnya. Fortune Alley. Iya, ini dia tempatnya. Yoi. I'll get this one, price. Bener kan touchscreen? What else? Hi, can I get this one? Salt pepper, yes. Yes. Aduh, gue lupa bilang lagi nasinya dikurangin, tapi ya udah. Can I also get what else? Ini banyak banget nih pilihannya. Oh, that one, stir pork with chili, ya. Ini ada list menunya di sini.
Nanti gue akan rekam lagi satu-satu lebih jelas. Oh, one more ya. Which one? That one? Yeah, whatever. Yeah, I'll get that one. Oh, ini ada dua nih, black bean sama tomato. Gua ngambilnya yang black bean. Yeah, that one. That one. Oke, sudah saya bayar. Jadi bayar di sini tinggal, thank you. Bayar di sini tinggal nempelin HP doang atau kartu. Gue mau minta tolong ini dibuat lebih tight lagi karena seperti yang gue bilang tadi mau gue simpan di kulkas. Sorry, can I get more like plastic wrap, like make it really tight? Yeah, like make it really tight. Yeah. Thanks a lot. Thank you. Kita masukin ke dalam sini. Ini bisa ngambil ini kan? Sumpit. Sendok buat dibawa ke tempat kerja dan jaga-jaga saya mau ambil Tupperware plastik. Itu nanti gue akan mikirin gue akan apa ya bahasa Menadunya saleng. Gue akan saleng makanannya ke Tupperware plastik apa enggak. Gue infoin aja tadi yang soal harga. Jadi memang kalau weekend itu biasanya harga di beberapa restoran itu naik. Gitu. Naiknya ya berapa persen ya? 2% lah. Enggak 10%, sorry. 10%. Harganya harusnya 17,8, tadi gue bayar sekitar 18 ya. Ya sekitar 18-an gitu. Jadi harusnya 180 ribuan, gue bayar 190 ribuan gitu. By the way, di sini bisa minum gratis, jadi akan saya manfaatkan fasilitas ini untuk minum gratis. Nah, kita buang dulu di sini. Ya, jatuh lagi, anjrit. Payah nih akurasi gue nih. Nah, gue liatin aja buat harganya ya. Ini sama aja ini, large small ini sama yang ini. Jadi, sorry tadi gue salah info. Tadi gue bilang 17,8, ternyata 16,8. Jadi sekitar 170 ribu lah. Nah, jadi sekitar 16,8 dolar. Berarti sekitar, sebenarnya kalau mau dikali 10 ribu itu 168 ribu ya. Tapi karena nggak benar-benar 10 ribu sebenarnya, jadi 170 ribuan lah. Lalu tadi gue bayar 180 ribu, 18, sekian. Jadi lumayan ada bedanya tuh sekitar 20 ribu. Anyway, pilihannya itu tadi yang large itu dapat yang seperti yang tadi gue bilang, yang large itu dapat satu nasi. Yang gue itu ya tadi ya. Gue ini kan dapat satu nasi. Sebenarnya ada pilihan sih, nasi atau noodle atau mie. Ini pilihannya nasi atau mie. Gitu. Terus dapat 3 lauk. 3 lauk tuh bebas. Lauknya itu ada daging, ada sayuran. Kemudian yang small ya sama tapi cuma dapat 2 lauk gitu. Dan sisanya di situ ada kayak yang apa ya istilahnya, yang udah jadi. Gue tadi mau bilang yang udah jadi, ya ini kan udah jadi juga. Yang apa ya, yang makanan ala carte. Nah, ala carte lah. Gitu. Ini ada fried rice, ada bento, noodle dan sebagainya. Kalian bisa lihat sendiri nih. Gue sih nggak pernah beli ini ya. Gue nggak pernah beli ini. Gue selalu beli yang ada di sini. Nah, untuk pilihan-pilihannya gue mau liatin lebih dekat. Ini ada berbagai jenis ayam. Itu ada namanya tuh dry fried chicken green. Dry fried green bean, nggak ada chickennya. Ini yang paling ujung ini. Kacang panjang lah. Ini ada chili apa nih? Chili chicken yang ini. Ini ada salt pepper chicken nih yang gue ambil tadi, salt pepper chicken. Terus ada chicken popcorn, ada ini asam manis. Kayaknya kalau satu-satu gue bahas nggak kelar ini video karena masih ada lagi nih. Gue bahas aja, jadi ada berbagai jenis ayam. Gue bahas coba cepet ya. Ini kari ayam nih, ada chicken, black pepper. Ini ada sapi juga di sini. Ada 2 sapi. Ada sapi tomato beef tadi kalau nggak salah di mana? Oh bukan yang ini kayaknya. Oh ini tomato beef. Jadi ini sapi nih. 2 ini yang belakang tadi yang gue ambil
Apa tulisannya itu? Black bean tuh apa ya? Kacang hitam. Kacang hitam mungkin Brenebons tuh kalau di Manado. Tuh. Nah, kemudian ada pork juga. Ada pork. Tadi yang gua ambil ada satu yang pork. B2. Mana tuh? Mana tadi yang gua ambil? Oh ini stir pork with chili. Nah ini yang menu favorit gua. Ini stir pork with chili. Ada ikan juga, ada udang, ada sayur juga tuh. Ya. Makin lama makin rame. Gua ngalangin mereka mau pesen aja. Dan memang ini selalu rame sih. Anyway, itu aja yang mau gue tunjukin. Nah tadi yang stir pork itulah yang gue bilang, yang gue campurin sama telur dan sayur yang tinggal dipanasin gitu. Tinggal gue aduk-aduk, oseng-oseng nggak sampai 5 menit, jadi gitu. Oh, gue lupa sampein. Tadi bisa juga beli per porsi. Gue balik lagi aja dah. Biar lengkap, karena udah di sini juga kan. Nah jadi kalian bisa beli per porsi lauk gitu. Jadi satu lauk. Misalnya kalian mau ayam lada hitam ya, tinggal beli aja ayam lada hitamnya doang. Itu ada 2 pilihan nih. Ya ampun. Aku mau videoin ininya. Doi masuk ke dalam frame. Jadi ada 2 pilihan yang ini. Nih, yang kecil sama yang besar. Ya kan? Nah, nih. Ini harganya 12,8 berarti 130 ribuan, yang ini 17,8. 180 ribuan. Yang atas itu sekitar 500 mili. Yang kecil gitu ya 500, yang gede 750. Gitu. Wah, ada apa nih? Ini kayak zaman COVID nih yang disemprot disinfektan gitu. Gua nggak tahu sih itu apa sih. Nggak tahu sih gua apa ya. Sudah sebenarnya perjalanannya segitu aja. Ini mumpung lagi hijau nih, saya nyebrang dulu. Ya, udah perjalanannya segitu aja dan saya mau balik lagi ke rumah naik tram. Untuk waktu perjalanannya ke sini mungkin hampir 20 menit lah. 15 menitan. Sebenarnya nggak terlalu jauh, cuma nggak sampai 5 kilo. Cuma ya itu kan berhenti ya kan. Apalagi informasi yang belum saya sampaikan kayaknya udah ya. Sedikit banyak itu. Nah, jadi ini kalian udah ngikutin rute gua sebelum berangkat ke kantor nih. Itu selalu seperti ini. Dan udah tinggal nunggu tram ke arah sebaliknya. Tadi kan gua dari arah sana kan ke sini. Di seberang itu kalian ingat tadi ada Victorian Library. Nah, tinggal duduk di sini nunggu. IOI. Dan buat tram ini sama kayak jurusan angkutan umum di Indonesia gitu. Kayak kalian mau naik angkot kan harus jelas gitu. Kayak gue inget tuh dulu gue naik angkot 121 Kampung Rambutan. Atau 121A Kampung Rambutan Cilengsi. Nah, sama kayak gini, di sini juga ada nomornya. Ada nomor 1A. Gini deh, biar jelas. Itu ada pelangnya. Gue jalan ke situ aja, gue liatin ke kalian. Ada nomor dan tujuan tramnya, dan ada juga keterangan kapan tramnya akan sampai. Oke, kita jalan terus. Ini dia. Nah, gua itu punya 2 pilihan, naik nomor 1 atau 6. Kita lihat. Nah, ini tuh kalian bisa lihat 16, 64. Nah, semuanya ke Melbourne University itu tadi. Nah, ini 1 East Coburg atau 6 Moreland. Akan sampai dalam 11 menit dan tadi 2 menit kalau nggak salah ya. Kita lihat lagi. 1, 2, 3. Iya, ini 6 Moreland 2 menit lagi. Oke, jadi saya tinggal duduk di sini dan menunggu selama 2 menit. Akan datang tramnya. Pas banget tuh. Ini harusnya library tapi Libra. Gue juga baru ngeh nih. Padahal sering kesini. Pas banget karena horoskop atau zodiak gue Libra. Stop 11 Collins Street towards St Kilda is closed. Passengers may use penting. stop 13. Ini pengumuman soal tram dan ada disruption atau ada gangguan, tapi bukan di jalur gua, jadi saya tidak peduli. Sebenarnya segitu aja videonya, itu aja yang mau gue tunjukin. Ini nanti akan saya masukkan ke dalam kulkas. Tadi kalian nggak sempet bener-bener lihat ya porsinya kayak apa ya? Masa gue balik lagi sih? Oh gini aja, gue pernah ngerekam di HP
Itu orang mesen, nah kalian bisa lihat porsinya. Orang mesen dan gue mesen juga. Itu kalian bisa lihat tuh porsinya tuh di situ. Nanti rekamannya di sini. Nah kira-kira porsinya segede ini. Dengan harga normalnya harusnya 180.000 gitu. Itu sih. That's it. Kalau gitu saya sambil tunggu tram, saya pamitan, oke? I'll see you on the next video. PJ.